APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025 mengalami defisit kurang lebih 616 triliun rupiah, sehingga tilang kendaraan bermotor harus dilakukan secara masif, harus dilakukan ngebut-kebutan, di mana-mana harus mengadakan tilang kendaraan bermotor. Ini sungguh luar biasa kalau memang benar. Maksudnya ada korelasi, ada hubungannya antara defisit APBN dengan kegiatan tilang menilang. Karena tilang menilang ini kan sudah kebiasaan di Indonesia, di mana-mana tilang, ya kan? Sehingga mohon maaf nih, banyak sekali rakyat Indonesia itu kalau ketemu polisi, terutama polisi lalu lintas, Polantas, ini masyarakat Indonesia ketakutan. Kan aneh kalau rakyat merasa ketakutan dengan polisi. Adapun masalah isu ya bahwa Polri atau polisi akan tilang kendaraan itu langsung disita, itu nggak benar. Kalau menyita kendaraan, menyita barangnya kemudian numpuk di Polres atau di Polsek itu ya kesulitan lah. Itu kayaknya sulit kalau kendaraan itu langsung disita. Tetapi kalau yang ditilang itu cuma mohon maaf ya SIM-nya agar orangnya datang nanti ada denda dan seterusnya, itu masih mungkin, atau tilang elektronik. Nah kalau tilangnya itu kendaraannya langsung disita, secara akal pikiran kita secara logis lah, kalau kantornya polisi itu tidak luas, tidak sampai berhektar-hektar, lalu kendaraan masyarakat disita semua, buyar tuh ya, maka kendaraan akan menumpuk-numpuk. Lawang nggak disita saja banyak sekali yang numpuk di kantor polisi, apalagi kendaraan rakyat Indonesia akan disita kemudian ditumpuk-tumpuk di kantor polisi, kayaknya itu tidak mungkin. Lah, maka kita sebagai rakyat Indonesia ingin mengajukan pendapat bagaimana sih sebaiknya mengatasi defisit APBN tahun 2025 yang sebesar 616,2 triliun rupiah. Dan menurut pendapat kami, ya nggak usah menakut-nakuti rakyat. Itu yang pertama. Nggak usah menakut-nakuti rakyat, apalagi muncul berita kendaraannya akan disita misalnya. Itu tidak mungkin, juga rakyat yang cerdas juga mikirnya nggak mungkin kalau kendaraannya disita itu, Masya Allah ya, bagaimana itu kondisi fisik kendaraan itu akan numpuk di kantor polisi. Itu sangat sulit. Tetapi kalau masalah kegiatan tilang menilangnya harus dikebut, harus maraton, harus masif, ini kalau bisa ya jangan dilakukan. Mengapa jangan dilakukan? Kan begini, selama ini rakyat Indonesia itu sudah merasa ketakutan kalau ketemu dengan polisi lalu lintas. Ayo tanya sajalah, kita ngadakan polling, saya sudah pernah ngadakan polling ini kepada masyarakat Indonesia di sekitar kami. Dari misalnya 100 orang kita polling itu, kayaknya belum ada yang merasa senang kalau ketemu polisi di jalanan. Kan aneh kan, polisi itu kan sahabat rakyat. Polisi pelindung rakyat, polisi pengatur ya kan, pengatur keamanan, pengatur ketertiban, pengatur dan penjaga. Yang namanya mengatur dan menjaga, tapi kenapa prakteknya banyak rakyat yang merasa ketakutan? Oleh sebab itulah, kalau bisa misalnya nih, kalau untuk mengejar nutupi defisit APBN tahun 2025 yang jumlahnya itu ratusan triliun begitu, nggak usah menakut-nakuti rakyat dengan cara misalnya menggunakan Dirjen Pajak, Polri dan Dishub untuk kerjasama melakukan tilang di mana-mana, baik itu orangnya salah atau tidak salah, pokoknya carilah kesalahannya agar bisa ditilang misalnya. Dan ini lagu seperti ini, lagu lama seperti ini itu rakyat sudah hafal. Lah kami sendiri Al-Fakir Malim itu menginginkan, kami sebagai salah satu generasi bangsa sangat menginginkan agar ada terjadinya keharmonisan antara polisi dengan rakyat, dengan masyarakat. Nah kami kalau keluar negeri, mohon maaf nih kan, itu melihat polisi itu senang dan merasa aman, nyaman kalau ada polisi. Nah di Indonesia ternyata tidak begitu. Di Indonesia itu rakyat, ya taruhlah tanya aja lah, dari 100 orang di jalanan, tanya saja 100 orang di jalanan itu, tanya apakah Anda merasa senang, merasa bahagia, tentram, aman, nyaman kalau ketemu polisi di jalan. Tanya jawabannya, apakah mereka merasa senang, mereka aman, nyaman. Ini kan aneh. Ini masa sih
Antara rakyat dengan polisi mau, ya mohon maaf, mau kucing-kucingan kayak kucing sama tikus begitu. Nah, cara membangun negara seperti ini itu ya kurang baik. Namanya tidak baik, tidak akan barokah. Lah kalau tidak akan barokah, walaupun toh uangnya banyak melimpah ruah, tidak akan bisa hidup tenang, bahagia, aman, sentosa, tidak akan mungkin. Oleh sebab itulah, cara negara mendapatkan uang harus benar, harus benar. Nah, bagaimana caranya? Banyak sekali caranya, ya kan? Negara selama ini kan sudah punya BUMN, BUMN-nya banyak sekali, badan usaha milik negara. BUMN, lah masa BUMN selama ini tuh nggak ada yang profit, nggak ada yang untung, kan aneh. Wong BUMN selama ini kan negara itu punya perusahaan-perusahaan yang besar-besar, bahkan perusahaan-perusahaan raksasa. Bisa dikatakan BUMN milik negara itu ya bisa menjadi tuan-tuan di negeri sendiri. Nah, kalau BUMN itu misalnya dikelola dengan cara maksimal dan baik, jujur, orang-orang yang jujur, negara kita ini kayaknya dari BUMN saja sudah surplus APBN. Tapi kenyataannya, kenapa sih negara kita dari dulu sampai sekarang kok rata-rata lagunya itu defisit, tapi bangga. Mohon maaf nih ya, bangga termasuk Menteri Keuangannya, Menteri Perekonomiannya, Perdagangannya, dan seterusnya itu bangga. Namanya defisit kok bangga? Bagi saya, orang punya hutang itu ya nggak bangga. Punya hutang kok bangga? Nah, ini manajemen secara sederhana, manajemen sederhana. Orang hidup dalam keluarga, rumah tangga itu kan manajemen hidup sederhana. Kalau punya hutang itu kan tidak akan tenang. Kecuali kalau memang punya uang yang lebih bisa ngutangi orang, itulah yang bangga. Oleh sebab itulah sekali lagi, kalau memang ada indikasi bahwa memang benar ya negara itu defisit APBN tahun 2025 sebesar 616,2 triliun, tetapi kalau korelasinya hubungannya dihubung-hubungkan dengan melakukan sita barang, yaitu kendaraan bermotor disita, itu kayaknya nggak mungkin. Tetapi kalau adanya tilang yang harus masif, harus dikebut tilang di mana-mana, ini kalau bisa jangan. Kenapa? Yaitu tadi alasan kami, rakyat itu selama ini sudah merasa ketakutan dengan polisi lalu lintas. Kan aneh, polisi lalu lintas itu seharusnya mengayomi rakyat, mendidik rakyat, jangan ditakuti oleh rakyat. Justru seharusnya polisi lalu lintas itu mendidik rakyat agar rakyat itu merasa aman, nyaman, bahagia, sentosa di jalanan, dan akan terjadi keharmonisan. Nah, kalau tilangnya harus dilakukan secara masif, besar-besaran, ngebut agar ya APBD misalnya atau APBN itu misalnya ya harus menumpuk, ya negara ini akan selalu bobrok kalau begini. Oleh sebab itulah, mari kita bangun, kita jaga NKRI secara bersama-sama, kalau bisa sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.